Nama saya Siswoyo, tapi banyak yang mengenal nama saya Wojos. Saya di Kupas sebagai manajer. Sampah yang masuk kira-kira 3,5 ton sampai 4 ton per hari. Sampah yang dari transporter, pertama kita masuk ke timbangan, kemudian masuk ke hopper. Hopper itu dipilah, ada 2 orang pemilah. Itu yang dipilah adalah barang yang tidak boleh masuk ke cacah pilah. Kemudian naik ke conveyor, conveyor ada 11 orang. Itu kita bagi menjadi 4 item. Pertama plastik daun, yang kedua kertas, yang ketiga PET atau botol-botolan, yang keempat itu residu. Residu adalah yang tidak boleh masuk ke cacah pilah pertama. Kemudian dari keluaran capil ke pertama itu yang satu itu BO, bubur organik. Kemudian yang sebelah kiri itu termoplas. Termoplas masih ada campurannya organik karena kualitas dari capil kita itu masih terbatas. Kemudian masuk ke capil yang kedua. Capil yang kedua itu menghasilkan termoplas yang bersih, dan masih ada sebagian yang BO-nya. Kemudian yang termoplas itu kita kumpulkan. Rencana kita lebur, kita jadikan paving. Kemudian yang rosok itu kita kumpulkan, ada sebagian yang dipres. Yang dipres itu misalnya plastik daun sama duplek. Yang lainnya itu cuma dipilah sesuai dengan itemnya. Kemudian kita jual atau diambil pembeli. Kemudian kaitannya BO itu untuk sementara, BO itu bubur organik, untuk sementara kita olah, kita jadikan kompos. Kemudian yang residu itu yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, itu kita masukkan ke mesin yang namanya insenerator. Untuk sementara ini per hari kapasitas per jam itu 100 kilo. Kemudian untuk sementara juga abunya belum dimanfaatkan, masih kita tumpuk. Kalau kumpas sendiri nggak ada sih, cuma yang rosok itu kita jual ke pengepul. Namun di Panggung-Harjo itu ada salah satu bank sampah namanya Ika Ganas. Itu di lokasi Krapyak Wetan, pengurusnya Ibu Yuli Pratiwi. Itu dia mengeterapkan 3R itu. Misalnya alufoil, bekas-bekas kopi itu dijadikan tas, atau botol-botol kita jadikan ekobrik. Kalau yang terlibat warga sekitar itu sebagai tenaga kerja, terus ada juga CSR yang masuk seperti Pegadaian sama CSR dari Danon yang melalui YPCI. Tidak mudah, Mbak. Sebenarnya pengolahan sampah itu yang paling cepat itu memilah dari sumbernya. Jadi di Kupas itu perlu alat SDM yang banyak karena dari warga itu memang belum terpilah. Jadi idealnya memang sampah yang masuk itu sudah terpilah. Jadi kita ngolahnya lebih cepat dan lebih efisien. Kalau warga Panggung-Harjo dengan adanya TPS 3R itu lumayan lumayan membantu, karena sementara ini kan TPA di mana itu di Jogja itu kan tutup, Mbak. Jadi kalau tidak ada TPST Kupas ini sampah
dari warga nganu apa repot untuk buangnya. Kalau dulu itu milahnya pakai manual, ya sekarang sudah memakai apa itu konveyor. Dulu yang apa residu masih masuk ke TPA, sekarang kita sudah ada alat namanya insinerator. Ya kalau kendala itu memang dari warga itu nganu Mbak, sebenarnya sudah ada aturan dari pemerintah desa bahwa khusus untuk pelanggan dari Kupas atau Pasti Angkut itu sampah yang masuk itu sudah terpilah. Tapi kenyataannya di lapangan itu masih sulit. Masih seharusnya yang organik itu diolah sendiri oleh warga, dan pemerintah desa memberi fasilitas bisa berbentuk losida, ember tumpuk atau komposter bag. Namun kenyataan di lapangan ini per hari masih kisaran 800 sampai 900 kilo per hari. Jadi belum bisa nol. Sampah yang tidak bisa didaur ulang itu misalnya kain, terus pampers, pembalut, terus styrofoam. Itu masuk di insinerator Mbak. Harapan saya ke semuanya, ayo kita ramah terhadap lingkungan. Kalau orang Jawa ya hamu mayu hayuning bawono, itu kita ramah terhadap udara, air, tanah. Saya bisa, kamu bisa, semua bisa.